berharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada suatu hari ketika ia masuk ke rumah Sa'id, iblis membisikkan ke dalam hatinya, hati Sa'labah, agar membuka tabir. Lalu nampaklah wajah Ayu lagi cantik menarik, yaitu istri Sa'id. Dan ia, itu Sa'labah, tidak lagi tahan mengekang nafsu syahwatnya, hingga terjadilah pelanggaran kehormatan istri Sa'id oleh Sa'labah. Nah, bagaimana ceritanya setelah terjadi begitu? Istri Sa'labah marah. Istri Sa'id marah kepada Sa'labah. Hei Sa'labah, kau benar-benar tidak dapat memelihara kehormatan istri saudaramu yang tengah perang Sabil. Nah, maka dengan teguran ini Sa'labah menyesal, dan dia berkata, celaka Sa'labah dan binasa. Jadi dia itu mengutuk dirinya sendiri. Maka dengan teguran ini Sa'labah menyesal dan berkata, celaka Sa'labah dan binasa. Nah, setelah berkata seperti itu, ia lari ke gunung dan berdoa. Jadi kalau pada zaman Rasulullah dan para sahabat, kalau melakukan dosa maksiat itu segera dia itu ingat dosa, ya, menyesal. Beda dengan umat-umat yang sekarang. Kalau kita perhatikan, kita rasakan juga, itu mungkin ya melakukan maksiat itu sekarang itu sepertinya biasa-biasa saja. Kalau zaman Rasulullah itu merasa sangat menyesal dan segera dia itu minta ampun kepada Allah. Nah, kemudian Sa'labah itu lari ke gunung, kemudian berdoa. Bagaimana doanya? Ya Tuhan, Engkau dan aku, Engkau pengampun segala dosa, dan aku yang selalu berdosa. Nah, ceritanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pulang dari perang Tabuk. Ini singkatnya, perang Tabuknya sudah selesai, Rasulullah dan sahabatnya sudah kembali ke Kalembur. Maka semua yang telah diikat dalam persaudaraan oleh Nabi, setiapnya menyambut saudara-saudaranya. Jadi yang pulang dari peperangan itu kemudian disambut oleh saudara-saudaranya yang tadi telah diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Sa'id yang tidak ada penyambutnya. Lalu Sa'id bertanya kepada istrinya, di mana Sa'labah yang telah diikat dalam persaudaraan karena Allah itu? Jawab istrinya, ia telah menjerumuskan diri berbuat dosa. Lalu karena menyesalnya, ia lari ke puncak gunung. Setelah Sa'id mendengar penjelasan istrinya, Sa'id kemudian mencarinya, menyusul ke gunung, dan kemudian diketemukan. Waktu diketemukan, Sa'labah itu sedang tersungkur wajahnya sambil memegang kepalanya dan menjerit. Bagaimana jeritannya? Demikian hina dan rendahnya orang berbuat dosa maksiat kepada Allah, kata Sa'labah. Kemudian Sa'id berkata, bangunlah hei saudaraku, kenapa kau sampai demikian? Jawab Sa'labah, aku tidak akan bangun sebelum kau mengikat kedua tanganku ke leherku, lalu kau halau aku seperti tawanan penjara. Nah, kemudian
Kemudian Sa'labah ini dibawa pulang oleh Sa'id. Setelah sampai di rumah, ia diserahkan kepada anaknya, anak Sa'labah, yaitu yang bernama Kamsanah. Kemudian Kamsanah menuntun bapaknya ke rumah Umar. Setelah sampai di rumah Umar, Sa'labah berkata, "Aku telah berzina dengan istri saudaraku yang tengah perang Sabil. Maka tunjukkanlah padaku jalan untuk bertobat." Bagaimana jawab Abu Bakar? Jawab Umar, "Cepat keluar dari tempat ini. Jika tidak, aku cabut semua rambutmu, dan tiada petunjuk untuk itu." Sa'labah merasa sedih. Kemudian dia pergi. Setelah dimarahi oleh Umar, dia pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah ketemu Abu Bakar, dia pun mengatakan seperti apa yang disebutkan kepada Umar. Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar pun langsung membentaknya, memberi jawaban seperti Umar juga. Nah, setelah itu Sa'labah tidak putus asa. Dia masih kemudian pergi lagi ke rumah Ali. Ia pun mengatakan seperti apa yang dikatakan kepada Umar dan kepada Abu Bakar. Ali pun tidak berbeda dengan yang disampaikan Umar dan Abu Bakar. Nah, setelah itu dia masih juga ingin mencari siapa yang kira-kiranya bisa menolong, karena dia ingin benar-benar bertobat. Kemudian dia pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu Rasulullah, tapi Sa'labah belum sempat berkata. Rasulullah sudah mendahului dengan sabdanya, "Kau telah mengingatkan aku rantai belenggu jahanam." Lalu ia mengatakan sebagaimana kata Umar dan kata Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah, "Keluarlah dari tempat ini, dan tiada tobat bagimu untuk selamanya." Bagaimana cerita Sa'labah selanjutnya? Setelah dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari rumah Nabi. Nah, anaknya itu masih memperhatikan. Setelah dimarahi Nabi, anaknya yang tadi itu berkata, "Aku bukan lagi anakmu dan kau bukan ayahku." Sebelum Rasulullah dan para sahabatnya ridho kepadamu. Jadi anaknya pun merasa marah karena malu atas perbuatan ayahnya. Nah, setelah semua sahabatnya dan Rasulullah itu memarahi, juga anaknya Sa'labah pergi lagi menuju puncak gunung, balik lagi ke gunung yang tadi. Setelah sampai di gunung, dia berseru dengan sekerasnya, "Ya Tuhan, aku telah pergi ke rumah Umar, Abu Bakar, Sayyidina Ali, semua tiada yang sanggup menunjukkan jalan taubat bagiku. Bahkan aku telah ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun malah memutuskan harapanku. Maka ya Tuhan, hukuman apa yang akan ditimpakan kepadaku ini?" Nah, setelah Sa'labah menjerit-jerit minta ampun kepada Tuhan, maka turunlah malaikat memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh malaikat? "Ya Muhammad, Tuhan tanya kepadamu, siapa pencipta makhluk? Aku apa kamu?" Jawab Rasulullah, "Engkau ya Tuhan."
Lalu Tuhan menyuruhmu agar menyampaikan berita gembira kepada hambaku, yaitu Sa'labah, bahwa aku, yaitu Allah, sudah mengampuninya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, tolonglah panggilkan Sa'labah. Maka Sayyidina Ali dan Salman diperkenankan untuk memanggilnya. Tadi Sa'labah sudah lari lagi ke gunung. Maka Sayyidina Ali dan Salman menyusul lagi ke gunung untuk memanggil Sa'labah. Waktu ke gunung, Sayyidina Ali tidak langsung bertemu dengan Sa'labah, tapi bertemu dengan seorang penggembala. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada penggembala, tahukah kamu pada seorang sahabat Nabi? Jawab penggembala, yang aku ketahui dengan pasti yaitu orang yang lari-lari takut jahanam. Nanti jika tiba waktu malam, ia suka datang ke sini, duduk di bawah pohon ini seraya berseru keras. Bagaimana dia, katanya? Demikian hina dan rendahnya orang yang maksiat atau berbuat dosa terhadap Tuhannya. Nah, Sayyidina Ali dan Salman menunggu waktu itu, menunggu sampai waktu malam. Setelah malam, benar juga Sa'labah datang menuju ke bawah gunung. Ia sujud seraya menangis. Pada saat menangis, ditanya oleh Sayyidina Ali dan Salman, hei Sa'labah, Tuhan sudah mengampuni kesalahanmu. Kemudian Sa'labah menjawab, bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawab Ali, seperti yang disukai Allah dan yang kamu harapkan. Nah, setelah Sa'labah mendengar penjelasan dua sahabat itu, kemudian mereka dibawa, Sa'labah itu dibawa ke masjid. Ceritanya udah dibawa pulang dan dibawa ke masjid. Pada saat datang ke masjid, waktu itu Bilal sedang mengumandangkan qomat. Kemudian Sa'labah dibawa masuk dan tegak berdiri di saf paling belakang. Pada saat sholat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Hakumut Takasur, Sa'labah menarik napas berat, sangat berat nafasnya. Dan ketika Rasulullah meneruskan bacaan hatta zurtumul maqabir, ia, yaitu Sa'labah, menarik nafas lebih berat lagi hingga sampai datang ajalnya. Ketika sholat telah selesai, adzan belasak dah. Ceritanya Sa'labah ini meninggal di dalam masjid. Ketika sholat telah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Salman menyiramkan air padanya, yaitu pada Sa'labah. Jawab Salman, ia telah mati Rasulullah. Maka anak putrinya, itu Hamsanah, datang dan bertanya, bagaimana keadaan ayahku ya Rasulullah? Aku sudah merindukannya. Seru Rasulullah, masuklah ke masjid dan lihatlah, ia sudah mati. Kemudian Hamsanah meletakkan tangannya di atas kepala ayahnya sambil berkata, aku sangat susah
Dan sepeninggal engkau, ayah, siapa yang harus aku ikuti? Itu kedengaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Hei Hamsanah, tidak relakah jika aku menjadi ayahmu dan Fatimah sebagai saudaramu?" Iya. Kemudian Hamsanah menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Betapa bahagianya hati Hamsanah kemudian menjadi anak angkat Rasulullah. Ceritanya ini sudah jenazah mau dibawa ke kubur. Pada saat jenazah dibawa ke kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut mengantarkannya. Dan sewaktu mendekati liang kubur, tiba-tiba Rasulullah berjalan jinjit. Maka sepulang dari kubur, Umar bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Karena banyaknya para malaikat yang ikut menghormatinya, maka aku tidak dapat meletakkan kaki secara keseluruhan." Ikut mengantarkan, menguburkan Sa'labah yang benar-benar minta tobat itu. Al-Faqih memberikan komentar di sini. Hadis atau cerita ini telah diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa turunnya ayat wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, orang-orang yang saat berbuat keji atau menganiaya diri, maka segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah? Dan mereka tidak berkehendak meneruskan perbuatan kejinya itu. Jadi benar-benar menyesal tidak mengulangi lagi perbuatan kejinya. Sedang mereka tahu pasti, dia menyadarinya. Surat Ali Imran ayat 135. Nah, di antara Al-Faqih ada yang memberikan komentar bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kisah Sa'labah. Kemudian disusul dengan ayat berikutnya, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka dibalas ampunan Allah dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi yang beramal. Surat Ali Imran ayat 136. Hapunten pribados mung tiasa maoskeun kisahna manawi hikmah sareng pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Hapunten ka Mang Haji Udin nuhunkeun dijelaskeun sakumaha sejelas-jelasnya. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu senang kepada orang yang tobat. Allah mencintai orang yang tobat. Walaupun di pandangan orang yang bertobat kan tadinya dosa, mungkin jelek kata orang. Tapi kalau yang bertobat ini sungguh-sungguh, itu dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri.
Semogalah ada manfaatnya. Semogalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk memperbaiki diri, karena kita tidak ada yang tidak bersalah, semua juga pernah bersalah. Dan jangan malu untuk mengakui kesalahan. Jangan malu untuk kesalahan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minat taibin. Allahumma ij'alna minat taibin wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.